dakwahnya di luaran bagus atau luar biasa gitu. Tapi kadang ada di kehidupan keluarganya justru banyak masalah misalkan. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالله بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا. Sehat, Nad? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin yang berbahagia di mana saja berada, Sabang sampai Merauke yang melihat channel kami The Let's Pray Day, kami akan mengkaji tentang dakwah yang insya Allah sekarang akan dibahas oleh Pak Ustadz Yusuf. Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul lagi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tentunya itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Mudah-mudahan melalui sehat ini kita semua bisa lebih bersyukur. Insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Allah. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang dakwah ya. Dakwah itu kan artinya mengajak, menyampaikan kepada orang lain. Tentunya dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah termasuk diajarkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat An-Nahl ayat 125. Ditujukan kepada siapa kewajiban dakwah itu? Nah, ternyata ditujukan kepada seluruh kaum muslimin wa muslimat. Semua memiliki kewajiban dakwah. Adapun hadis yang sangat populer
kalangan kita, yaitu baligu ani walau ayah. Sampaikanlah walaupun satu ayah. Itu di dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi masing-masing kita memiliki kewajiban untuk berdakwah, artinya untuk mengajak. Bagaimana tahapan dakwah itu sendiri? Yang pertama dimulai kepada diri kita sendiri. Ibda bin nafsi. Mendakwahi diri sendiri baik melalui membaca, introspeksi atau muhasabah, itu bagian dari mendakwahi diri sendiri sebetulnya. Nah, kemudian tahapan selanjutnya baru kepada keluarga, anak, kepada istri, kepada orang tua, saudara, kerabat. Nah, itu bagian dari tahapan dakwah selanjutnya. Nah, kemudian tahapan ketiga kepada tetangga terdekat. Tetangga terdekat yang berada dekat dengan rumah kita, tempat tinggal kita. Kemudian lingkungan sekitar. Nah, baru setelah itu ke masyarakat luas. Nah, itu dari tahapan dakwah itu sendiri. Lalu bagaimana dakwah itu bisa dilakukan? Ada dua jalan dakwah itu yang harus kita tempuh. Yang pertama adalah dakwah dengan lisan. Dakwah dengan lisan ini banyak kita temui dari para ulama, para dai, para mubali. Itu dakwah melalui lisan. Artinya beliau-beliau menyampaikan suatu bimbingan, ilmu pengetahuan yang bisa membuat kita menjadi terajak, menjadi lebih baik melalui dakwah itu sendiri. Nah, kita pun sama. Di keluarga kita bisa mengucapkan atau melakukan dakwah melalui lisan itu sendiri, mengajak kepada anak-anak, mengajak kepada tetangga, lingkungan sekitar, dengan lisan itu sendiri. Nah, tentunya berdakwah dengan lisan itu ada hal yang harus dipenuhi ketika kita ingin berdakwah lebih jauh. Apa? Yaitu kita belajar memperdalam suatu pengetahuan, suatu ilmu, agar makin kita pintar, dakwah kita makin luas. Termasuk para mubalig, ya, dai-dai yang kita bisa lihat di media-media ataupun di sekeliling lingkungan kita. Nah, mereka pun sama belajar sebelum menjelaskan sesuatu hal. Nah, itu cakupannya sangat luas dari dakwah lisan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu dakwah melalui perbuatan. Artinya perbuatan itu contoh, memberi contoh yang baik. Tidak hanya mengajak, tetapi memberi contoh. Ketika kita mengajak sholat, nah, tidak hanya lisannya saja, tetapi perbuatannya pun memberi contoh. Jadi tidak hanya mengajak, tapi lebih ke sikap dan teladan yang dikedepankan. Nah, itu kita bisa terapkan baik ke anak-anak, ke keluarga, ke murid-murid di sekolah, ataupun ke lingkungan-lingkungan secara umum. Termasuk ketika bersedekah. Kita bersedekah diiringi dengan dakwah. Artinya kita bersedekah, semoga dengan sedekah kita itu orang akan secara tidak langsung terajak. Orang yang mampu itu terajak untuk ikut bersedekah juga. Lalu mana yang lebih utama? Dakwah lisan atau dakwah perbuatan? Jadi berdakwah dengan perbuatan itu lebih utama dari berdakwah dengan lisan. Nah, artinya
berdakwah dengan perbuatan itu, dengan hal ya, itu lebih mengena ketimbang berdakwah dengan lisan. Tetapi Rasulullah pun di sisi lain ketika Rasulullah harus berdakwah dengan lisan, maka Rasulullah berdakwah dengan lisan dikelilingi oleh para sahabat yang ingin mendengarkan. Ada yang perkataan Nabi itu ada yang dikutip menjadi hadis, ada yang menjadi teladan dari cara berbicara. Nah, adapun sikap-sikap Nabi, sikap-sikap Rasulullah itu dijadikan teladan. Bagaimana Rasulullah memberi contoh tentang suatu ilmu melalui perbuatan, maka itu adalah tauladan Nabi, akhlak Nabi, dan itu dakwah Nabi melalui perbuatan. Nah, kemudian tadi ya di dalam surat An-Nahl ayat 125, serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan pelajaran. Artinya hikmah itu pemahaman, dan pelajaran artinya dengan ilmu. Ajak, seru manusia itu secara umum, seru. Dan debatlah mereka ketika mereka ragu-ragu. Nah, artinya kita bisa menjelaskan kepada siapa yang ragu-ragu melalui dakwah kita. Jadi yang awalnya kita ragu-ragu, setelah mendengar kita menjelaskan, akhirnya paham. Nah, itu sebetulnya bagian dari dakwah itu sendiri. Iya. Menerangi yang gelap dan meyakinkan yang ragu. Sungguhnya Allah tahu mana orang-orang yang disesatkan, dan Allah Maha mengetahui mana orang-orang yang diberi petunjuk. Nah, adapun asbabun nuzul dari surat An-Nahl ayat 125 tadi yaitu berkaitan dengan perang Uhud. Di mana pada saat itu Rasulullah berdiri dekat dengan jenazah Hamzah yang terbunuh di medan perang Uhud. Pada saat itu Rasulullah ingin membalas apa yang terjadi pada Hamzah. Nah, maka turunlah ayat ini. Itu di ayat 126-nya, ketika kau mau membalas, ya balaslah dengan siksaan yang setimpal. Tetapi jika tidak membalas, maka sungguh kebaikan untuk orang-orang yang bersabar. Maka dari itu Rasulullah tidak membalas. Dan Rasulullah menunggu sampai wahyu surat An-Nahl itu selesai, yaitu 128. Nah, itu yang menjadi sebab turunnya surat An-Nahl ayat 125 ini, yakni mengandung makna dakwah itu dengan pemahaman dan dengan pengajaran billati hiya ahsan. Nah, kita bisa melihat yang sebelumnya kita bahas di istighfar ya, apa yang dilakukan Rasulullah kepada orang yang membunuh Hamzah. Nah, itu ada kaitan dengan. Nah, barangkali itu sebagai pengantar untuk selanjutnya kita diskusikan. Insyaallah. Nah, mengenai tentang dakwah. Iya. Ketika seseorang yang bisa dikatakan rugi ya saja mempunyai ilmu, intinya keberhasilan. Jadi bukan seolah-olah, apalagi yang misalkan ilmu itu yang sudah mempunyai anak istri ya. Ketika dia itu belajar mengajar gitu kan. Terus tatkala keluarganya
tidak diajarkan gitu kan. Hmm. Jadi ilmunya itu kepentingannya untuk orang lain, apalagi dia menyambutnya kepada orang lain mah bersungguh-sungguh, tapi di keluarganya misalkan contoh diacuhkan. Itu yang namanya mendakwahi, kan tadi yang dibilangkan ya, ketika kita mau mendakwahkan kepada tetangga atau rekan, intinya kepada orang lain, harus di rumahnya sendiri dulu ya, kepada anak dan istrinya. Mungkin itu aja. Iya. Ya. Yang tadi kan tahapannya. Tahapannya. Sebelum ke orang lain, ya kita sendiri dulu. Iya, betul. Kita ke keluarga. Betul. Iya. Terus tahapannya. Tapi kita banyak melihat misalkan dakwahnya di luaran bagus atau luar biasa gitu. Tapi kadang ada di kehidupan keluarganya justru banyak masalah misalkan. Iya. Yang di kalangan masyarakat kadang-kadang begini ya, Dada. Ini suka ada aja selentingan gitu kan, namanya di masyarakat. Suka ada yang membicarakan gitu kan. Misalkan contoh kepada ustadz, siapapun, atau kalau bahasa di kampung itu kiai gitu kan. Obrolan-obrolan orang-orang yang mungkin belum paham itu ketika melihat akhlaknya. Akhlak kelakuan si ustadz itu, contoh ustadz gitu, atau kiai. Suka mendengar gitu kan. Kenapa ya kok dia ceramah bisa kepada orang lain, dirinya sendiri juga kok kayak seperti itu. Berarti yang disebut tadi, dia lebih baik ke orang lain, bisa jadi mungkin keluarganya sendiri dilewatkan, diri sendirinya tidak didakwahi. Itu yang gagal ya, total gagal itu. Jadi bisa ke orang lain menunjukkan, tapi dirinya sendiri tidak bisa merubah gitu. Itu sangat fatal ya, kayaknya itu mempunyai dakwah ilmu itu seperti itu. Nah, jadi seperti ini sebetulnya. Ketika seorang ustadz tadi mengajarkan kepada keluarganya, belum tentu berhasil juga sebetulnya. Karena itu bagian dari dakwah itu sendiri. Iya. Artinya selama kita sudah menunaikan kewajiban dakwah itu, ya selesai sebetulnya. Artinya kita bisa melakukan dakwah secara berulang-ulang. Tapi untuk hasil sendiri ya belum bisa dipastikan juga. Karena yang namanya iman itu ya tidak bisa diwarisi. Betul. Nah, kita lihat bagaimana dakwahnya nabi-nabi terdahulu. Betul. Nabi Nuh. Iya, betul. Justru anaknya sama istrinya tidak berhasil. Dan banyak ya, termasuk nabi yang tidak disebutkan, seperti Nabi Sam'un. Dikatakan selama diberi tugas menjadi nabi, itu tidak ada pengikutnya sama sekali. Nah, artinya keluarganya pun sama. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini, yaitu ketika kita memiliki kewajiban dakwah, tunaikan aja dulu. Baik itu ke keluarga, ke kerabat, tetangga, dan ke masyarakat luas. Yang penting kita menyampaikan. Seperti di dalam surat Al-Ghasyiyah. Innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Iya. Jadi Muhammad, engkau hanya penyampai. Dan tidak memiliki kekuasaan terhadap apa yang disampaikan. Nah, itu bagian dari dakwah itu sendiri. Tetapi ketika kita justru lebih mementingkan dakwah keluar yang potensinya lebih besar, tetapi kita sengaja mengabaikan yang harus kita dakwahi dari hal-hal yang terdekat tadi. Nah, itu yang dimaksud kegagalan itu sebetulnya. Jadi dengan kesengajaan ya kita mengabaikan mereka yang harusnya menjadi tanggung jawab kita sebagai dakwah. Justru kita abaikan, malah kita lari ke tempat yang lebih jauh.
Iya, iya, Nah, ya, ya, justru yang tadi dibicarakan itu ya mungkin suka ada aja ya. Tapi kan disebut yang tertera tadi, jikalau kita contoh ya sebagai orang tua, sebagai bapaknya, ketika kita sudah berbicara ya kepada istri, anak gitu kan. Contoh yang tadi disebutkan tadi ya, di kala waktu sholat gitu kan. Hei, kepada istri contoh, hei anakku, hei istriku kan bisa jadi gitu kan. Tolong jangan nonton dulu kalau lagi nonton. Sholat dulu, sholat ini udah waktunya duhur. Itu kan termasuk dakwah juga kan. ya betul. Dan bapaknya juga jangan sampai menyuruh ke anak istrinya untuk sholat, dianya malah tiduran. Itu yang fatal ya. Kalau misalkan yang tadi jelaskan, menyuruh kepada istri dan anak itu mendakwahi, lalu dianya juga berangkat ke masjid. Itu begitu. jadi bisa dilihat sama anak ya, dimonitor gitu kan. Oh ternyata ayahku itu lama kelamaan kan si anak itu berpikir mengajak, jadi dianya itu juga berangkat gitu ke masjid. Ya, Bisa betul. jadi anak juga mengikut itu sudah clear ya, Ya, betul. bahasa lisannya dengan pendiriannya Ya, gitu. betul. Iya, Jadi ya, yang betul. dimaksud tadi, Iya, iya. dakwah lisannya tersampaikan, dakwah perbuatannya tersampaikan. Betul, betul ya, betul. Nah, itu. Nah, dari dakwah itu sendiri kan secara luas ya. Artinya kita memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan. Betul, betul. Makanya ada istilah saling nasihat menasehati. Itu bagian dari dakwah. Saya punya kewajiban dakwah, maka saya menasehati. Pak Sadidin punya kewajiban dakwah, makanya menasehati. Nah, itu. Jadi saling nasihat menasehati, saling memberi contoh. Itu bagian dari dakwah itu sendiri. Nah, dari dakwah itu kan ada dua yang harus kita lakukan itu. Satu amar ma'ruf, kedua nahi munkar. Amar ma'ruf itu mengajak kepada kebaikan, nahi munkar itu mencegah kepada kemunkaran. Apakah boleh saya memilih salah satu? Saya hanya mengajak kebaikan saja. Karena lebih cenderung disukai banyak orang. Ketika saya hanya berdakwah amar ma'ruf saja. Orang tidak akan mudah tersinggung ketika kita ajak. Ayo kita sedekah, ayo kita sholat, ayo kita bareng-bareng berbagi. Tidak akan tersinggung. Betul. Tapi ketika nahi munkar, ada orang yang melakukan suatu kesalahan. Misalkan kita tahu ini munkar, lalu kita mencoba untuk mengingatkan. Berani tidak? Iya, iya. Kalau tidak melawan, misalkan minimal memusuhi. Kalau tidak memusuhi, nah itu dakwah-dakwah seperti itu yang menjadi salah satu penyebab dulu Rasulullah banyak dibenci. Ya. Dan di zaman sekarang jarang sebetulnya pendakwah-pendakwah yang betul-betul menyuarakan nahi munkar. Iya, iya. Karena risikonya berat. Betul, betul. Bahkan risikonya sampai nyawa taruhannya. Betul, betul. Nah, kita lihat dalam hadis, man ro'a minkum mungkaron. Barang siapa yang melihat kemungkaran, fayughayyir biyadih, maka cegahlah dengan tangan kamu. Kalau mampu. Iya, 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 iya. Wa ilam yastati fabili lisan. Apabila tidak mampu dengan tangan kamu, artinya dengan perbuatan kamu, maka cegahlah dengan lisan. Nah, kita tidak bisa mencegah secara langsung. Kita lisan kita. Oh, jangan gitu dong. Jangan, atau itu tidak baik, atau itu tidak boleh. Nah, misalkan tulisan. Iya, iya. Fa ilam yastati fabi qalbi. Dan kalau lisan kita tidak mampu untuk mencegah kepada kemungkaran itu, wazalika al-aful
iman. Itulah selemah-lemah iman. Jadi ketika ada kemungkaran di depan mata kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Justru kita hanya membenci dalam hati saja. Kita benci perbuatan itu, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu yang dimaksud dengan hadis tadi, selemah-lemah iman. Maka iman kamu tuh lemah. Karena apa? Ketika lihat kemungkaran, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Berbeda dengan Sayyidina Ali, Umar bin Khattab. Iya. Ketika melihat kemungkaran, Ditebang ya. artinya Bebas. langsung. Makanya di depan Sayyidina Ali, di depan Sayyidina Umar, jarang yang mau secara terang-terangan melakukan kemungkaran. Betul. Nah, itu. Iya, justru itu ya tadi ya. Orang mungkin ya di kalangan udah level ustadz juga ya, kalau membicarakan tentang masalah alak ya, zaman-zaman dulu jarang lah, apalagi kan misalkan di kalangan masyarakat gitu kan, yang tadi sebutkan kemungkaran itu jarang. Kenapa? Karena orang itu kalau misalkan contoh ya, ada orang yang hal tadi ya berbuat seenaknya, contoh mabuk-mabukan udah terang-terangan gitu kan di kalangan masyarakat, kan itu wajib kan kita istilahnya menegurnya gitu kan. Tapi kan itu bertentangan kan gitu kan, ketika kita sudah kamu itu jangan mabuk sembarangan, kan bisa jadi kan bertentangannya, bisa mungkin berkelahi atau Ya, mungkin memusuhi gitu kan. Tapi kan jarang. Nah ini yang sangat kita disebutkan lemah iman itu. Jadi posisinya ya Allah ya Rabbi ya, ketika mendengar Rasulullah hal seperti itu, memang sudah ini gitu kan, contohnya itu sudah banyak. Tapi kan di kalangan-kalangan zaman sekarang, ulama-ulama yang disebutkan ini, yaitu dengan satu yang itu, saya dengar-dengar memang tidak ada ya yang langsung terjun hal seperti itu. Hanya bisa digenggam dalam hati. Kenapa? Karena dia juga berpikir. Contoh aja aku ya, pernah gitu kan, misalkan ada orang yang lagi pada diam gitu kan, ketika kita mau sholat, ayo tuh sholat, atau Pak ayo tuh sholat, sok masjid mana kan kita bahasnya kan, amal mada masing-masing. Itu memang kita di sana juga kan langsung kita kan punya nyali juga, terus langsung bisa jadi mental kita kan itu hanya baru teguran gitu. Kalau dipikir ulang-ulang berbolak-balik, ya memang kita itu yang dakwah tadi dibicarakan kepada seseorang, kita untuk menyelamatkan. Seandainya kan Allah itu kan menyuruh umat untuk selamat akan kelak nanti meninggal kan gitu. Nah, kenapa yang disebutkan hal seperti ini? Tapi kadang-kadang orang itu berpikirnya, amal anjir keren anjen, amal kami keren. Itu bahasanya semua yang mengatakan hal itu. Gitu. Kenapa sekarang banyak ya berbondong-bondong mungkin bisa jadi orang itu ya, stres dari duniawinya gitu kan, stres dari keluarganya, itu cenderungnya hal-hal yang negatif kan. Kadang-kadang yang tadi dibicarakan, kalau dia lagi lurus imannya gitu kan, lagi ini, ketika ada ujian misalkan di keluarganya, itu bisa jadi mentalnya itu yang tadi sebutkan lemah iman, akhirnya kemungkaran yang diambil. Contoh lari ke jalan, mabuk gitu kan, mengganggu orang, karena dia itu udah hilang gitu rasa ketakutan akan mati gimana itu. Ketika seseorang yang tadi disebutkan pendakwah bisa misalkan kemungkinan di panggung begini-gini, tapi dengan sendiri-sendiri itu jarang. Itu yang saya juga ya tentang dakwah ini merinding. Bismillah, mudah-mudahan yang sudah kita lakukan kepada hal anak istri aja mungkin ya, diri kita sendiri, mungkin itu aja kita
bisa menistiqomahkan di jalan Allah. Mudah-mudahan ya kita kepada orang lain yang kita sudah selentingan mah bukan hanya merasa gimana gitu kan, tapi kan penyuruh Allah itu hal seperti itu. Cegatlah dengan orang lain kemungkaran hal seperti itu. Tapi kita sudah melaksanakan hal itu, ya tadi siap mentalnya. Kalau tidak kita umpamanya contoh berbalik dia itu keburukan dari kita, ya itu mungkin hal seperti itu. Tapi bukan kita melemahkan ya masalah tentang ini. Ya ini insya Allah ya sedikit-sedikit mungkin ya, tidak langsung mengguar-guar gitu kan, berlahan-lahan mungkin ya. Pernah ya ini diskusi masalah tentang ini sudah ke ini sama aku juga gitu kan. Ketika memang betul, ketika seseorang ingin hijrah dari keburukan untuk kebaikan itu, mereka pun juga bilang, gak tahu saya Mas, ketika aku mau, aduh, mendengar suara adzan, kedengar, tapi melaksanakannya berat. Makanya ya Allah, aku suka mendoakan, buatlah ya Allah kebaikan, gitu kan. Tapi mereka itu kadang-kadang berat, kan. Makanya kita ya, yang Allah perintahkan, alhamdulillah kita bisa melaksanakannya, walaupun dalam keadaan gimana itu kan sangat penting ya, masalah kewajiban intinya yang tadi sebutkan, dakwah ke diri kita gitu kan, ke diri kita pribadi, khususnya kepada anak dan istri kita, bisa jadi mungkin tetangga ya sedikit-sedikitnya gitu kan. Nah itu jadi bahasa-bahasa di kalangan masyarakat masalah tentang yang disebutkan tadi dakwah itu, ketika kita berulang-ulang berbahasa tadi, mereka itu menolak. Ya lalu kita mungkin bacanya istighfar, ya Allah astagfirullahaladzim, gitu kan bahasanya, merenungkan diri kepada Allah gitu. Beda dengan hal kemungkaran. Kenapa kemungkaran orang-orang banyak yang mengambilnya? Karena apa? Contoh, mengajak aja ya, ini diskusi ya, mengajak aja kita kebaikan, contoh pengajian gitu kan di kalangan masyarakat. Dari 10 orang bisa jadi 1 orang. Tapi kita kalau melihat ada dangdutan di panggung, gak usah diajak, itu udah main semuanya itu. Itu hal-hal seperti itu. Bukan kita menyindir ya, ini masalah tentang dakwah. Itu. Tapi ya mudah-mudahan kita jangan sampai termasuk golongan-golongan dengan kesana gitu larinya ya. Gitu. Nah itu ya yang disebutkan dakwah itu. Berat memang. Gitu. Jadi untuk nahi munkar tadi ya, kalau di sini itu kan di negara Indonesia ya. Iya betul. Enak sebetulnya. Karena kita ini negara hukum. Betul. Untuk kemungkaran-kemungkaran yang mengandung kriminal, nah itu kan udah ada petugasnya. Kita laporkan ke polisi aja udah, ke pengurus setempat. Betul ya. Berarti kita kemungkaran-kemungkaran yang sifatnya kemungkaran-kemungkaran yang terukur, nah itu bisa kita lakukan. Misalkan kayak buang sampah sembarangan. Betul. Nah kita bisa lakukan itu. Kalau berani tegur. Iya. Kalau nggak berani negor, dalam hati berarti. Iya. Nah itu, jadi alhamdulillah negara hukum, kita terbantu dari dakwah itu sendiri. Betul. Nah jadi kadang untuk kita sendiri ya, ketika mendengar nasihat saja, nasihat atau siraman rohani dari para ustadz mubalik, kadang apa yang dikatakan undur makola wala tangdur mankola. Jadi lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang membicarakan. Betul. Nah kadang kita terjebak di sini. Kita mau mendengarkan nasihat, tapi lihat dulu siapa yang menyampaikan. Iya. Kalau yang menyampaikannya anak kecil, meskipun itu kebaikan, kadang kita tidak mau dengar. Betul. Nah hal seperti itu kadang
terjadi di masyarakat. Termasuk ketika ada suatu kegiatan tabligh akbar misalnya. Betul. Kadang yang ditanyakan pertama apa? Siapa Ustadz ya. ustadz? Siapa mubalik? Betul, betul. Akhirnya di sana secara tidak langsung kita tidak memiliki sifat adil. Ya Allah. Berarti kita hanya mau mendengarkan nasihat itu ketika keluar dari orang atau ulama yang kita suka. Padahal Nabi mengatakan ulama itu pewaris para nabi. Berarti tidak boleh kita membeda-bedakan. Nah, kecuali ada yang disebut ulama-ulama yang tidak boleh diikuti ada. Nah, jadi di kita tuh dari dakwah itu sendiri ya, sudah banyak perbedaan-perbedaan. Artinya dari kelompok-kelompok yang sepaham, yang mendengarkannya pun sama. Kelompok-kelompok yang paham A, paham B, paham C, pengikutnya juga sama. Ya, ya. Nah, yang penting itu tidak kita bahas ya. Yang terpenting dari dakwahnya itu sendiri ada makna-makna yang telah dipesankan Nabi, baligu ani walau ayah. Ya. Tersampaikan gitu ayah. Iya. Ayat itu. Sehingga kita sebagai sesama muslim bisa saling mengikuti, bisa saling menasihati. Baik itu dalam kehidupan ataupun dalam masyarakat secara luas. Ya, ya, betul. Iya, iya, iya. Yang saya ucapkan tadi juga ya, mungkin saya juga lagi belajar ya, intinya masalah tentang dakwah ini. Bahasa tadi dari hadisnya sudah jelas. Waktu dulu pernah kita kan di pondok pesantren gitu kan. Insya Allah guru-guru yang waktu membicarakan itu kita bisa memegang istiqomah waktu bujangan nih sampai kita ini kan masalah ini bukan aib kan yang kita bicarakan, jadi tentang akhlak waktu dulu, bukan aku pingin dipuji-puji atau apa gitu kan. Jadi masalah ingat waktu orang tua dulu juga ya kepada diriku ya. Jadi mudah-mudahan di kalangan masyarakat ini yang mendengar kita gitu kan, tahu siapa masalah tentang dakwah itu, yaitu orang tua gitu. Pertama orang tua itu, kalau misalkan orang tuanya, misalkan contoh, terasa sama aku, waktu sudah jalan-jalan, misalkan dari hal waktu sholat, pembicaranya itu, pertama orang tua aku, sudah sholat gak kamu? Bahasanya gitu. Bukan dari mana kamu, tapi sudah sholat kamu? Baru yang kesananya, dari mana kamu? Nah, itu kalau dipikir-pikir itu waktu zaman dulu ya, kita bujangan gitu kan, laki-laki. Sekarang terasa sama aku juga. Aku sekarang udah punya anak 3 ya, alhamdulillah. Yaitu contoh-contoh dari orang tua almarhumnya Pun Rama Abdi. Aku pakai, ini yang tadi ya. Ketika terus berdakwah sebelum kita kepada istri anak, kita sudah memegang punya pendirian sendiri ya. Yang tadi sebutkan tadi, dakwahkan dulu diri kita, istiqomahkan dulu dalam kita kehidupan. Makanya kita yang tadi mempunyai waktu, contoh jam tangan ya. Ini kan bukan kita bergaya atau apapun. Ini kan ada hikmahnya gitu kan. Ketika kita lagi berperjalanan jauh, misalkan contoh ya kan, kita lagi mudik gitu kan. Contoh ini tiba-tiba ini kan kita bisa melihat walaupun handphone ada, tapi kan jarang kan. Oh, ini udah waktunya contoh 11:30. Kita kan udah punya arahan untuk mendakwah diri kita. Contoh, ini kita bisa berhenti di Masjid Anu. Gitu kan? Ini waktu duhur udah mau tiba. Kan kita bisa kan? Ada
pengen ke dalam hati kan, oh ini dakwah. Intinya kita harus melaksanakan sholat gitu. Misalkan contoh aku lagi mudik jauh gitu kan. Nah itu sebagian ke diri kita kan. Nah, beda lagi yang tadi disebutkan aku bilang ya, di rumah mendakwahi anak istri. Ketika kita lagi ngobrol asik-asik, jam 12 kurang 10 menit, berarti kan kita ke air, ambil air wudhu, dan kita membicarakan kepada anak, ayo kita sholat dulu. Mah, ayo matiin dulu TV-nya. Kan gitu. Masalah dakwah. Makanya, ya, insya Allah beristiqomahnya hal-hal seperti itu mendakwahi. Ini kajiannya sangat, ini menarik ya tentang dakwah. Jadi jangan seolah-olah kita membicarakan dakwah kepada anak, kepada istri, andai pun kita melalaikannya. Itu nggak boleh hal itu ya. Ada istilah, saya juga belum benar. Betul, betul. Bagaimana saya menasihati orang. Iya. Supaya benar kan gitu. Nah pertanyaannya, kapan kamu benernya? Iya. Jadi kalau nunggu kita benar dulu, kapan? Betul, betul. Nah artinya sambil kita memperbaiki diri sendiri, nah, kita sambil mengajak orang lain. Nah itu lebih bijak gitu ketika kita berdakwah. Artinya makanya ada istilah mengajak. Artinya mengajak itu ketika kita mengajak sholat, ayo kita sholat. Artinya kita juga ikut sholat. Betul, nah betul. Itu bahasa yang bijak. Gitu. Betul, betul. Jadi bukan menyuruh bahasanya, tapi lebih mengajak. Kalau menyeru, memanggil kan. Betul. Makanya paling bagus itu ya dari nilai-nilai dakwah itu sendiri ketika kita menjadi muadzin. Kita tidak ragu-ragu ketika waktunya sholat, kita seru. Betul, betul, betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua kan mendengar. Emang ada yang komplain? Ya, betul, betul. Ya. Tidak, kan? Itu termasuk juga ya? Termasuk dakwah juga. Oh, iya. Itu dakwah yang luar biasa. Kalau dari segi pahala ya, nah itu digambarkan besar. Dari segi sosial, nah itu lebih mengena. Betul. Karena tidak semua orang mau mengumandangkan azan. Makanya ketika kita mau jadi muazin, itu harus dipertahankan. Insya Allah. Apalagi orang yang kadang suaranya pas-pasan, minder mau azan. Nah itu. Terus kita misalkan diberi suara yang bagus. Nah kita juga tetap hati-hati, jangan sampai niat kita adzan itu untuk menampakkan atau memperlihatkan suara kita yang bagus. Tapi kita tadi itu menyeru, mengajak, memberitahu ini sudah waktunya sholat. Iya, nah, itu bagian dari dakwah juga. Oh iya. Betul. Makanya Pak Saridin kan saya sering dengar ya kalau lagi di rumah ada suara khas lah suara. Dipertahankan gitu. Insya Allah. Dipertahankan. Insya Allah dakwah itu luas. Sampai hal-hal yang kecil itu bagian dari dakwah juga. Betul. Insya Allah. Jadi dakwah ini mengcover ya dalam kebaikan. Contoh yang tadi kita ulangi, ada seseorang yang membuang tadi ya sampah kepada misalkan hak punya orang lain, tanah misalkan sembarangan. Ketika ada kita, kan kita bisa menegurnya. Itu sebagian dari dakwah gitu kan. Ya, betul. Bisa jadi dia itu malu. Oh iya mas, saya lupa. Iya bu, tolong ini punya orang lain. Takut gimana orang lainnya nanti menyesali kepada ibu. Ketika dia tidak jadi, kan berarti kita sudah mencegat ya kemungkaran dianya gitu kan. Iya, bismillah. Bagian dari terus dakwah. Kita muadzan gitu kan. Gak tahu orang lagi gimana, gak tahu orang lagi asik atau mah berkumandang, jangan sampai ragu-ragu kan itu. Itu udah suruhan Allah ya, menyuruh untuk mengazan di kalau waktu zuhur contoh kan. Kalau waktu asar lagi asik-asiknya main, terobos aja mungkin itu ya. Masalah tentang dakwah itu dakwah juga itu paling ya betul. Ya makna termasuk pemberitahuan di masjid ya.
ketika ada yang meninggal. Betul. Kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal Iya, bulan. iya. Itu dakwah juga Dakwah sebetulnya. juga ya. Dakwah apa? Dakwah yang tidak disadari. Hmm. Padahal itu dakwah. Yang mendengar gimana? Yang mendengar itu siapa nih yang mendengar? Iya, iya, betul, betul. Itu bagian dari dakwah juga, mengingatkan. Iya, iya. Jadi ada pemberitahuannya, ada informasinya, pengingat juga ada. Karena saya yakin ketika orang mendengar pengumuman tentang kematian itu, orang itu pada berpikir juga. Iya, iya, terasa. Jangan-jangan nanti suatu saat nama saya yang disebut. Betul. Ya Allah, ya Allah. Itu bagian dari dakwah juga. Iya, makanya yang kita kaji ini masalah tentang dakwah, aku selentingan ya di kalangan-kalangan masyarakat yang mereka bilang itu dakwah itu seperti patokannya ulama berdiri di panggung. Padahal yang dakwah ini yang tadi disebutkan menyuruh anak sholat, mencegat orang yang bikin kemungkaran, itu kan dakwah-dakwahnya banyak gitu kan. Ternyata jadi dakwah ini jadi ini ya hadirin, bukan kita berpikir dakwah itu ulama berdiri di panggung. Jadi kita ini harus membuat dakwah juga gitu kan pada tetangga. Contoh yang tadi ya yang dijelaskan, lagi ngomongin seseorang gitu kan, harusnya peran contoh 3 orang, yang 2 orang ngomongin orang lain, yang 1 orang kalau mau punya iman ya yang tadi kalau bisa kan dicegat gitu. Jangan ngomongin Fulan bin Fulan, kamu takut gini tamu. Itu kan dia kalau berhenti, oh iya, itu kan udah termasuk dakwah ya. Pahala besar itu bagi dianya. Masya Allah. Iya, betul. Memahami dakwah itu kita jangan berpikiran sempit. Betul. Karena dakwah itu sendiri luas. Luas ternyata tadi. Kalau ada mubalik di panggung, terus ada yang mendengarkan mustami di bawah, itu dakwah. Tapi dakwah dengan konsep mengundang mubalik dan mengumpulkan mustami. Kemudian mubalik itu menyampaikan dakwahnya dan kita mendengarkan. Betul. Nah itu salah satu saja. Kalau dimaknai secara umum banyak sekali. Iya. Bahkan ketika di media kita memberi tahu cara memasak yang enak, misalkan seperti ini masak itu biar enak, biar ini. Selama itu makanannya bagus, halal, itu bagian dari dakwah juga. Jadi orang yang tidak tahu jadi tahu. Ya. Akhirnya masakan itu bisa jadi dipakai untuk kebaikan. Iya. Lebih bermanfaat. Betul. Nah, itu secara umum. Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa dakwah itu hanya di masjid saja. Dakwah itu hanya ketika kita saling menasihati saja. Tidak. Ketika kita saling memberi contoh, itu dakwah juga. Nah, makanya ilmu, teladan, ajakan, seruan itu erat kaitannya, saling berkaitan dengan dakwah itu sendiri. Mengcover ya. Mengcover. Termasuk kita males kalau misalkan kita ngajak kita mau mengajak orang untuk misalkan teman kita banyak uang nih. Kalau saya kasih tahu males nih. Ayo kita sedekah, kita wakaf, kita beramal dengan harta kita. Males. Mendingan kita kasih contoh saja. Banyak orang yang ngomongnya sedikit tetapi teladannya banyak. Nah itu. Jadi berdakwah dengan perbuatan lebih utama. Betul. Dari berdakwah dengan lisan. Insya Allah. Barangkali itu ya cukup. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Diskusi masalah tentang dakwahnya, ya aku pun sendiri ya sudah paham, insya Allah yang kita lakukan sehari-hari dakwah kita
semoga jadi istiqomah gitu kan di jalan Allah. Amin. Dan hadirin ya di mana saja berada yang mendengarkan channel kami, semoga bermanfaat masalah tentang dakwah ini. Ternyata hadirin, masalah dakwah itu kita berpikir ya, bukan melihat para ulama di panggung saja hadirin ya. Hadirin juga bisa mendakwah gitu untuk meraih pahala kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan sama Pak Ustadz. Aku pun mendiskusinya yang tadi, mencegat kemungkaran yang seperti tadi ya, contohnya hal hadirin melihat sesuatu kepada tetangganya yang berbuat buruk, hadirin bisa mencegatnya, insya Allah itu juga dakwah besar. Terus kepada anaknya, misalkan malas-malas belajar dalam kebaikan, contoh malas mengaji, malas sholat, itu hadirin mendakwahnya itu harus bisa mendakwakan kepada anak istrinya. Dan hadirin pun juga terutama mendakwah kepada istri dan anak, dakwahkan dulu diri sendirinya ya. Jangan sampai kita hanya bisa mengucapkan kepada anak istri, hadirnya juga tidak ikut misalkan meraih dalam ini, nah itu salah juga ya. Jadi intinya hadirin harus bisa dakwah ke diri sendiri dan dakwah kepada anak istri dan kepada tetangga. Itu ya tadi ya. Betul. Insya Allah yang ini, yang dari isi dakwah itu hal seperti itu. Jadi jangan berpikir yang tadi aku ulang, dakwah itu melihat ulama aja, mubalik aja di panggung. Kita juga ternyata harus dakwah yang Allah sudah perintahkannya kepada kita gitu ya. Contohnya kepada Allah menyuruh kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dakwahnya dengan akhlaknya, dengan lisannya ini. Mudah-mudahan kita juga bisa ya hadirin semuanya. Ya itu aja. Insya Allah ini sangat bermanfaat hadirin. Mudah-mudahan di mana saja berada aku membicarakan tentang dakwah ini. Semoga kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Innallaha wal malaikata yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaina. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa Amin ya Allah. walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin ya Wa Allah. li jami'il muslimina wal mu'minat wal muslimina Amin. wal muslimat. Amin ya Allah. Amwat wa Amin. tabi bainana wa bainahum bil khairat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khairul rahimin. Allahumma ya rabbana syi'mal kitab Amin ya Allah. safi la sifa illa Amin ya Allah. sifaan la yughadiru saqaman Amin ya wa Allah. nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa Amin ya rahmatul Allah. lil mu'minin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir Amin ya Allah ya wa rabbal alamin. tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Amin ya wa Allah. maula wa ni'mal nasir, wa la Amin ya haula Allah. wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Amin ya Allah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Amin ya Allah. Rasulullahi shadiqul wa'dil amin. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, Amin wa ya salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Iya kan boleh. Shiratal ladzina Rabbi ighfir li. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat.